Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dianto. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang dynamic routing ICRP. Untuk video sekarang kita akan coba belajar setup topologi mulai dari 2 router, 3 router, lalu juga kita tambahkan VLAN untuk kita konfigurasi dalam dynamic routing OSPF. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikutin video ini. Oke, setelah kita konfigurasi awal, entah itu dari IP address ataupun dari jalur IP jalurnya, kita bisa menuju ke router, kita masuk ke mode privilege, lalu global configuration. Nah, di sini untuk konfigurasi dynamic routing OSPF sebenarnya sama seperti konfigurasi dynamic routing ICRP dan juga BGP. Bedanya hanya untuk perintahnya saja. Kemudian router, logo OSPF. Nah, di sini kita coba tanda tanya. Nah, pada kemarin kan kita sudah belajar konfigurasi dynamic routing ICRP itu menggunakan anonymous ID. Nah, untuk konfigurasi routing menggunakan OSPF ini menggunakan proses ID. Nah, ini nggak harus sama ya, nggak kayak yang kemarin harus sama, tetapi untuk OSPF ini bisa berbeda. Misal di router 1 menggunakan ID 1 dan di router 2 menggunakan router proses ID 2, itu nggak masalah ya untuk konfigurasi dan routing OSPF. Aja masuk. Nah, di sini kita ketikkan networknya, karena di sini IP kita itu 10.10.1 dan juga 1.1 di sini. Kita tambah dulu itu 2.168.1.1 gateway-nya yang router 2 buat 1/. Maka network yang akan kita konfigurasi terlebih dahulu di router ini adalah network 10.10.10.0. Nah, ini jika dalam konfigurasi dynamic routing ICRP hanya mengetikkan network dan jumlah networknya saja atau IP networknya saja, tetapi di sini belum selesai pada jaringan konfigurasi OSPF. Nah, di sini jika ingin konfigurasi dynamic routing OSPF, kita harus sertakan yang namanya OSPF wildcards. Nah, jadi kita harus hitung subnet dari prefixnya terlebih dahulu. Saya akan coba jelasin. Ini kan kita menggunakan prefix 24, artinya kita menggunakan subnet 255.255.255.0. Nah, sedangkan subnet itu sendiri kan terdiri dari 255.255.255.255. Nah, untuk menghitung wildcard kita coba masuk ke routernya terlebih dahulu. Jadi jumlah subnet yang 255.255.255.255 ini kita kurangkan dengan jumlah subnet yang ada yang kita gunakan. Misal kita gunakan prefix 24, ya berarti 255.255.255.255 kita kurangkan dengan ini akan seperti ini. Oke, jadi ini untuk subnet mas satu aja wes. Nah, kita kurangkan atau kita kurangi dengan subnet yang kita gunakan. Kita kasih jelasan subnet dari IP dari prefix yang kita gunakan. Oke. Coba geser dulu ya. Nah, di sini
langsung aja untuk cara ngitungnya. Berarti kan 255.255.255.255 atau subnet kita kurangkan dengan subnet dari prefix yang kita gunakan, yaitu 255.255.255.0. maka wildcardnya adalah 255 dikurang 255 0 titik. Lalu 255 dikurang 255 juga adalah 0. Lalu 255 dikurang 255 juga 0. Dan yang terakhir 255 dikurang 0 adalah 255. Jadi wildcard yang akan kita gunakan pada konfigurasi Dynamic Routing OSPF adalah 0.0.0.255. Jika kita hitung sesuai dengan subnet dari prefix yang kita di sini, kita wildcardnya menggunakan 0.0.0.255. Nah, di sini belum selesai juga teman-teman. Ini kita harus menambahkan area yang ingin kita gunakan. Misalkan kita bikin area lainnya. Nah, di sini kita bisa gunakan area mulai dari 0 sampai 4294. Ini sangat banyak banget ya. Ini ada 429 juta ini. Misal yang direkomendasikan adalah area 0, lalu kita maka konfigurasi network untuk 10.0 ini dalam konfigurasi Dynamic Routing OSPF sudah selesai. Kita lanjut untuk konfigurasi network yang gateway-nya atau 1.0 network 192.168.1.0. Kita sertakan wildcardnya juga, wildcard ID-nya 255 area 0. Nah, sini bisa kita cek. Oh, sebelumnya kita akan beralih dulu ke router 2. Kita konfigurasi router 2 terlebih dahulu. Oke. Di sini juga sama, harus konfigurasi IP address dan kabelnya terlebih dahulu, nyalakan kabelnya terlebih dahulu, lalu baru bisa konfigurasi dan Routing OSPF. Di sini kita langsung saja router OSPF. Misal yang tadi kita gunakan router OSPF 1, di sini kita gunakan router OSPF 2. Dalam konfigurasi dan Routing OSPF ini nggak ngaruh, berbeda dengan yang konfigurasi dalam routing ICRP kemarin. Untuk ID-nya itu untuk OSPF ini berbeda juga, tidak apa-apa. Maka dari itu kita akan coba konfigurasi dan akan kita tinggal langsung saja ke network. Ini sama menggunakan 10 baru kita ketik wildcard ID-nya 0.0.0.255 area 0. Enter. Lalu kita masukkan juga yang 2.0.192.168. Maaf, ini ada yang tertekan ya. Nah, 192.168.2.0 dengan wildcard ID 0.0.255 area 0. Oke, sudah ya untuk konfigurasi routing OSPF nya. Kita bisa lihat menggunakan to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini bisa dilihat untuk IP gateway-nya 192.168.1.1 yang merupakan dari router 1. Statusnya sudah full atau sudah up atau sudah menyala melalui jalurnya yaitu 10.10.10.1 dan kabelnya yaitu gigabit Ethernet 0/0. Kita coba cek di sini.
OSPF export. Nah, sudah. Di sini untuk export ID-nya atau ini adalah IP dari router 2 192.168.2.1 itu merupakan gateway dari router 2 dengan status full atau sudah up atau sudah menyala dengan jalurnya 10.10.10.2 dan kabelnya adalah gigabit Ethernet 0/0 juga. Kita bisa lihat detailnya juga dengan di show IP route, enter. Nah, di sini akan menambah O di sini berarti kita coba cari ini O untuk OSPF. Berarti O di sini menggambarkan bahwa kita sudah konfigurasi dynamic routing OSPF dengan IP 192.168.2.0, lalu jalurnya menggunakan 10.10.10.2 dan kabelnya gigabit Ethernet 0/0. Oke, di sini juga sama ya pastinya. Kita akan coba cek to show IP route. Nah, di sini akan ada yang namanya O untuk IP 1.0, jalurnya 10.1 dan kabelnya gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai, kita akan langsung mencoba untuk tahap pengujian. Saya akan pindah ke screen terlebih dahulu. Cisco. Di sini kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal memang akan violent, tapi harusnya setelah ini sudah harus successful. Oke, sudah sukses. Kita coba sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. Oke, successful. Nah, lalu kita akan coba tambahkan satu router dan satu komputer lagi untuk kita buat setup topologi menggunakan 3 router. Nah, lalu juga pada video berikutnya kita akan coba buat VLAN dan juga nanti kita akan coba konfigurasi OSPF multi area. Kita akan coba tambahkan router terlebih dahulu. Kita tambahkan satu. Oke, sini sudah satu lagi. Oke, kita kasih nama dulu ya. 3. Kita hubungkan kabelnya mula-mula dari router ke router, lalu dari router ke PC. Oke, kita coba rapikan. Kita pindah pas kabel dulu. Lalu kita tentukan IP yang ingin kita gunakan. Misal berarti di sini kita gunakan IP jalurnya yaitu 20.20.20.1 untuk jalur satunya itu 20.20.20.2. lalu juga berarti yang PC3 ini kita isi gateway-nya 192.168.3.1/24. IP address-nya juga 192.3.2. Oke, clear. Bisa kita langsung saja ke konfigurasinya ya. Nah, untuk settingnya bisa seperti ini teman-teman. Untuk efisiensi waktu, kita masuk ke router 2 terlebih dahulu, lalu kita exit, lalu kita masuk ke jalur yang kedua yaitu interface gig 0/2. Di sini kita isi IP address-nya. Jadi berarti 20.20.20.1 dengan subnet 255.255.0. Lalu kita nyalakan lalu shutdown. Oke, sudah. Barulah di sini sudah selesai. Kita beralih ke sini, masuk mode CLI. Kita konfigurasi dasar terlebih. Ini kita masuk ke jalurnya terlebih dahulu, interface gig 0/0.
lalu IP address 192.168.3.3.255.255.255.0, lalu nyalakan kabelnya, no shutdown. Baru kita masuk ke interface. Untuk jalur isinya gig 001 dan IP address maaf, yang ini tadi keliru ya, harusnya ini IP nya untuk IP jalur ya, ini untuk IP jalur ya, 20.20.20.20.2 sampai 255 enter shutdown. Sudah sih ya, sudah. Barulah kita masuk ke yang interface gig 01, barulah kita tambahkan IP gateway 192.168.3.1 dan 255.255.255.0. Ntar baru kita nyalakan untuk kabelnya, no shutdown. Selesai untuk konfigurasi dasarnya. Kita bisa isi IP di sini ya, 92.168.3.2 automatic. Lalu di sini kita isi gateway-nya sesuai yang kita konfigurasi router 3.1. Oke, sudah selesai. Langsung saja bisa kita konfigurasi untuk Dynamic Routing OS SPF-nya. Kita masuk, enter, exit. Nah, di mode global configuration ini langsung aja router OSPF ini 2. Lalu kita ketikkan networknya. Yang pertama, karena ini baru, untuk jalur yang 2020 kita isi yang 50.20.20.0. Welcome ID-nya masih sama, 0.0.0.255 area 0. Oke. Barulah selesai ya. Ini udah selesai di sini. Kita pindah ke router 3. Kita masuk ke router OSPF. Di sini kita kasih ID 3. Oh maaf, kok 2. 3. Barulah kita isikan networknya, yaitu yang pertama 20.20.0 yang dengan ID 0.0.0.255 area 0. Lalu satu lagi ya, 192.168.3.0 dengan ID-nya masih sama, 0.0.0.255. Oh maaf, biasanya terpencet. Nah, 255 area 0 seperti itu. Oke, baru kita bisa cek dengan perintah to show IP OS PF neighbor. Nah, ini sudah ya. Di router 3 ini menyimpan network ID dari interface 2.1 atau dari router 2. Sini statusnya sudah full atau sudah menyala, jalurnya 20.1 dan kabelnya 3 bit Ethernet 0. Coba lihat di sini. Show IP OS A4. Nah, bisa dilihat ini ya yang baru ya, yang 3 bit Ethernet 0 ini jalurnya, intinya statusnya sudah menyala, artinya bit Ethernet 0/2. Kita bisa lihat juga tuh show IP route, O nya ada berapa, bisa dilihat di sini ada O untuk 1.0 dan O juga untuk 3.0 dari router 2 ini. Kita ke router 3, kita coba to show IP route.
Nah, di sini juga ada 3 malah ini. Pertama untuk 10.0 di sini O-nya, OSPF-nya. Lalu juga ada 1.0, lalu juga ada 2.0. Oke, kita coba lihat yang di sini ya, yang di router official IP root ada berapa aja yang di table listnya. Di sini ada 3 sama pertama untuk 20.0, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya karena ini dynamic, jadi akan otomatis ke sharing atau akan terbagi ke router lain. Juga ada 2.0 3.3. Dengan konfigurasi tersebut harusnya kita sudah bisa melakukan pengiriman paket atau sudah bisa ping lah ke antar PC-nya. Saling PC-nya itu harusnya sudah saling bisa berkomunikasi. Kita coba pindah ke Cisco dulu. Masuk lagi ke Cisco. Misal kita ingin dari PC 2 ke PC 3 terlebih dahulu. Oke, awal-awal memang masih file, harusnya sudah bisa ini. Oke, bisa dilihat successful ya. Lalu misalnya ingin dari PC 3 ke PC 1. Oke, sudah successful. Nah, mungkin itu konfigurasi dynamic routing yang dapat saya presentasikan atau saya demonstrasikan. Bedanya dari dynamic routing ICRP, dalam routing OSPF ini kita harus menghitung yang namanya build card ID yang akan kita gunakan buat nanti kita konfigurasi di areanya. Kita menggunakan area 0. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini bedanya itu kita harus menyertakan yang namanya build card ID ini, card bits namanya. Lalu juga kita menyertakan area yang ingin kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan area 0. Pada video selanjutnya saya akan coba mendemonstrasikan untuk dynamic routing OSPF ini akan kita gabung dengan topologi VLAN, dan juga nanti ada yang namanya dynamic routing OSPF multi AN. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, setelah tadi kita sudah membuat setup topologi 2 router dan 3 router dalam konfigurasi dynamic routing OSPF, di sini kita akan coba menambahkan switch untuk konfigurasi VLAN. Juga nanti kita akan belajar tentang OSPF multi area. Kita langsung saja kita tambahkan switch di sini ya. Dua perangkat switch. Kita tambahkan 2 PC karena kita akan buat 2 VLAN di sini. Misal di sini nanti VLAN 10, di sini nanti VLAN 20. Oke, sudah ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Di sini kita tekan di switch 1. Ini PC 5. Kemudian PC 4. Langsung saja kita hubungkan mulai dari router ke switch. Di sini langsung 2 ya. Satu nanti ini kita mode terang. Di sini ini F02 untuk mode akses, dan juga F03 juga nanti kita akan mode akses. Oke, selesai. Kita bisa pass dan forward. Lalu kita tentukan IP yang akan kita gunakan. Kita geser. Misal untuk jalurnya kita pakai 3030. Lalu juga di sini kita gunakan untuk IP 192.168.4. Maaf, 4.2.24. Juga di sini kita gunakan IP 192.168.5.2/2. Oke, sudah persiapan untuk VLAN-nya. Langsung saja di sini saya akan mulai dari routernya terlebih dahulu. Ini ke router 3, masuk ke configure village, lalu global configuration.
gig 0/2 langsung saja ya. Ini interface gig 0/2. Ini kita isi IP nya, IP address jalurnya yaitu tadi 30.30.30.1 dan subnet 255.255.255.0. Lalu kita shutdown. Oke, lihat kalau sudah menyala. Oke, sudah ya. Nah, di sini langsung saja kita buat untuk VLAN-nya. Kita masuk ke mode global configuration. Misalnya saya ingin buat VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, sudah ya. Kita coba lihat. Oke, sudah VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu saya ingin masuk ke interface F101. Lalu switch port mode. Nah, jalur. Oke, sudah. Oke. Lalu barulah kita switch port mode akses untuk PC 4 dan PC 5 dan panel 2 dan panel 3. Panel 2 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu masuk ke interface panel 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Dan yap, sudah ya. Di sini VLAN 10 sudah aktif menggunakan port F2 dan VLAN 20 juga sudah aktif menggunakan F03. Cepat kan? Lalu kita isi IP-nya terlebih dahulu ya, biar nggak lupa. Ini langsung aja. 92.168.4.2 IP-nya secara otomatis juga 92.168.4.1. Ini isi 5.2 dan gateway-nya 5.2. Selesai. Lalu barulah kita konfigurasi jaringan antar gateway-nya di. Oke, karena tadi sudah ya yang ini ya. Nah, untuk IP yang router 3 sudah, kita mulai untuk IP pada VLAN. Kita masuk ke interface gig 0/2 titik 10 di submit. Nah, langsung encapsulation .1u 10 kalau VLAN 10. Baru kita isi address-nya, ganti address 192.168. jadi 4.1 255.255.255.0. enter. Lalu kita exit dan masuk ke interface gig 0/2. lalu kita masuk interface gig 0/2, lalu titik VLAN 20. Kita submit encapsulation.1u 20. Lalu IP address-nya 92.168.5 tadi .1 ini typo 255.255.255.0. Typo ya. Langsung saja kita cek show IP internet. Sini bisa lihat
Ini 2.10 4.1 yes roll up sudah menyala, 2.20 5.1 yes juga sudah. Oke, konfigurasi gateway-nya sudah. Lalu kita bisa masuk untuk konfigurasi dynamic routing OS. Masuk router lagi, exit dulu ya, keluar dulu. Nah, baru masuk lagi, keluar masuk lagi. Di sini langsung aja router OSPF. Karena ini router 3, kita coba gunakan jalur yang ketiga. Di sini langsung aja network yang 30 terlebih dahulu untuk routernya ini ya. Jangan lupa wildcard bitsnya 25 area 0 enter, baru ke network 22.168.4.0 bit bitnya sama 0.0.255 area 0. Lalu juga ini sama ya, cuma ganti ini aja 5.0 ambil garbage bitsnya dan juga areanya juga masih enter. Exit, kita tunggu sebentar, kita coba fast forward, masuk lagi, kita coba show IP route. Sudah masuk IP 4.0 dan 5.0 untuk OSPF nya, enter, lalu spasi. Sini bisa kita lihat di sini mana ya, kalau sudah masuk. Oh, di sini masih C ya, ini 4.0, ini juga sudah ada 5.0. Oke, harusnya sudah selesai. Kita bisa coba cek untuk pengujiannya. Misal dari PC 3 ya ke PC 4, awal-awal mungkin masih fail. Kita coba lagi. Nah, sudah successful ya, berarti konfigurasi dynamic routing OSPF nya sudah berhasil. Kita coba cek di sini juga, karena ini dynamic atau otomatis harusnya di sini juga sudah sharing. Ini kita masuk ke village, kalau show IP route. Nah, sudah ada ini 4.0 dan 5.0. Oke, harusnya sudah bisa ya. Kita coba lagi. Jangan bisa lebih dahulu. Oke, sudah balik. Saya ingin dari PC 1 ke PC 5 dari ujung ke ujung ya. Awal-awal mungkin masih file-nya. Oke, successful ya, bisa dilihat. Hasilnya. Nah, kita coba uji lagi 1 ke 5 untuk isi 5 set successful. Lalu juga saya juga sekarang isi 2 ke isi 4 dan saya juga sudah bisa successful. Lalu isi 5 ke isi 3 successful, dan PC 4 ke PC 1 successful. Kita coba uji gunakan ping juga ya, bisa PC 4 ke PC 2, berarti kayak gini ping 2.168 PC 2 itu IP nya 2.2 enter. Oke, sudah TTN. Nah, jadi begitu ya konfigurasinya, kurang lebih mulai dari kita konfigurasi setup topologi 2 router, 3 router, ataupun kita tambahkan VLAN, kita tambahkan switch. Bedanya dengan yang ICRP, kita gunakan areanya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang multi area OSPF. Jadi nanti area di sini kita akan ganti. Yang semulanya area menggunakan area 0 semua, kita akan ganti menggunakan area 1 sebagian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi dynamic routing OSPF multi area. Kita coba cek terlebih dahulu ya, misal di PC 3 ini router 3.
kita bisa lihat show IP run. Tampaknya salah ya, itu show IP run. Benar, saya lupa show run. Nah, pakai show run ya, bukan show IP run. Kita cek lagi more lagi. Oh, udah. Dan more di sini di router OSPF 3 ini bisa terpampang jelas bahwa semua network di sini menggunakan area 0 ya, mulai dari 20.0, 3.0, 30.0, 4.0, 5.0 itu menggunakan area 0 semua. Sama juga di sini juga ya. Di apa ini? Router 1 show run. Seperti itu. Nah, ini router step 1 ini bisa dilihat untuk 10.0 areanya 0, 1.0 areanya 0. Nah, ini masih menggunakan satu area yang sama. Nanti kita akan coba untuk router 1 ini tetap menggunakan area 0. Nah, router 2 ini sebagai perantaranya. Nah, nanti gig 0/0 ini tetap area 0, tetapi untuk mulai dari gig 0/2 ini IP 20.1 ini nanti akan menggunakan area 1. Jadi pada router OSPF ini harus menggunakan area yang sama ya, atau enggak sama itu minimal harus saling terhubung dengan area 0-nya. Misal di sini area 1, di sini area 0 masih bisa saling berkomunikasi, tetapi di sini misal area 2, di sini area 1 dan di sini area 0, dari area 2 ke area 0 ini tidak akan bisa saling terhubung. Beda lagi misalnya di sini area 0, di sini area 1 dan di sini area 2. Karena router 3 dan router 1 terhubung dengan router 2, maka masih bisa komunik. Langsung aja kita coba konfigurasinya ya. Kita belajar bareng. Oke, untuk caranya di sini kita coba cek terlebih dahulu, show run terlebih dahulu. Kita tentukan mana yang harus kita ganti. Nah, jadi untuk yang akan kita ganti di sini ada 20.0 dan juga 20.0. Nanti kita akan ubah menjadi area 1. Oke, langsung saja ya konfigurasinya. Pertama kita salin terlebih dahulu memudahkan. Ya, sudah lengkap. Langsung saja masuk ke mode global configuration. Langsung saja masuk ke routernya. Router OSPF. Router 2, router OSPF 2. Lalu di sini no, kita hapus dulu untuk network yang tadi. Di sini kita copy. Copy itu untuk menyalin, paste untuk menempel. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu dengan perintah to network, enter, barulah kita buat lagi tapi menggunakan area 1. Sudah, lanjut satu lagi ya, karena yang berubah tadi ada 2. Mana tadi routing OSPF. Nah, ini. Oke, ini sudah 20.0 sudah. Kita ganti yang 20.0. Bisa dilihat langsung down atau langsung mati. Oke. Dispatch ada from backbone.
packet match area ID from phone must be virtually to the phone. Oke, sebentar kita coba cek lagi. Coba show. Nah, ini sudah terganti ya. Untuk ini menjadi area 1, ini juga area 1. Ini abaikan saja from backbone ini. Langsung saja kita ubah ke yang ini, jalurnya akan kita ubah semua yang ini. Yang ketiga ini kita akan ubah mulai dari ini, berarti ada 5 IP yang harus kita ubah ya. Ini nggak apa-apa. Lalu record 20 langsung paste. Nah, ini kita akan di arah 1. Oke, kita satu-satu ya, manual memang yang paling oke. Ini sudah mana lagi yang harus kita ubah ya, ada dengan IP banyak banget. Kita lanjutkan ke kosong copy sini, paste lagi. Keluarin banyak. Oke, 2 lagi ya. Kosong. Bisa di Ctrl C. Java ya harus menggunakan mobile line interface. Satu lagi. Yang terakhir ya. 192.168.5.0 kita hapus dulu administratornya. No. Nah, di sini 1 2 3 4 5 oke, sudah benar ini. Dan di sini areanya sudah berubah menjadi area 1 semua ya. Oke, artinya kita sudah mengubah areanya. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya IA atau apa IA ini, kita lihat
scroll ya. Ah, ah, ah. Nah ini ada satu, ada dua. Dan ke atas IA itu adalah OSPF inter area ini. Nah, IA atau OSPF inter area. Jadi ini adalah rotat areanya. Beda ya dari ini. Coba lihat ini. Nah, ini banyak banget IA-nya atau OSPF inter areanya. Yang menandakan untuk apabila sudah ada tulisan OIA ini atau OSPF inter area, maka konfigurasi dynamic routing multi area yang kita lakukan sudah berhasil ya. Jadi di sini sudah terbagi dengan indeks dan indeks. Sini warna apa ya? Kuning. Area 0 ini gig 0/0 ini juga masuk ke area 0 ya. Lalu buka lagi ganti warnanya, salah satunya ada yang bagus hijau atau biru. Nah di sini sebelah ini kan area besar ya. Nah, oke. Jadi untuk multi areanya di sini kita bisa lihat showrun. Nah di sini untuk router 1 ini mulai dari gig 0/0 ini sampai 0/0 ini merupakan area 0, dan yang ini yang biru ini merupakan area. Kita cek lagi ya, cek terus agar tidak terjadi kesalahan. Nah di sini oke, di sini di router 2 harusnya ada yang 0, ada yang 1. Yang 0 itu cuma satu, yaitu IP 10.10.0, dan yang lain merupakan area 1. Spam ya, banyak banget. Ada orang. Set. Set. Nah, bisa dilihat untuk gig 0/0 tadi masih 0 areanya, dan yang lain sudah ada. Oke. Begitu untuk konfigurasi multi areanya. Kita akan coba cek ya, kirim paket ya, harusnya sudah bisa ya. Bismillah. Bisa dari posisi 1 nih, dari area 0 ke area 0 juga. Nah sukses Bu. Oke sukses. Nah dari posisi 3 coba sukses. Oke, jadi itulah ya video kita tentang dynamic routing OSPF. Mulai dari awal kita setup topologi 2 router, lalu juga 3 router, kita tambahin VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu juga kita belajar tentang OSPF multi area, yaitu pembagian area di sini. Jadi oke, selanjutnya ada satu lagi materi untuk dynamic routing, yaitu dynamic routing BGP yang akan kita demonstrasikan pada video selanjutnya. Saya Rizky Duyanto, sampai jumpa ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.